Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah kisah cerita Dewa Kegelapan. Bab 76. Ini tidak benar. Suara Jifei membuat Li Guoqiang ingin melawannya. Jika bukan karena Jifei, bagaimana keluarga Li Boyang bisa menantangnya? Bagaimana grup Li bisa menghadapi begitu banyak masalah satu demi satu? Ayah, Ruoshi, apakah kamu melihat wajah jelek Li Guoqiang dengan jelas kali ini? Dia kejam, tidak tahu malu, dan tidak memiliki kasih sayang keluarga sama sekali. Kamu harus meninggalkan keluarga Li seperti ini. Jika tidak, meskipun Ruoshi menjadi dirimu yang berikutnya, kamu tetap akan ditinggalkan. Li Boyang dan Li Ruoshi merasa hati mereka seperti ditusuk dengan pisau. Kata-kata Jifei sangat mengejutkan, tetapi mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya. Dahulu kala, keluarga Li ini menaruh harapannya. Sekarang, keluarga Li ini memberi mereka mimpi buruk. Hatiku terluka, hatiku dingin. Jifei, berhenti bicara. Ayo pergi. Li Boyang berdiri dan hendak pergi. Jifei tersenyum dan menahan. Jangan terburu-buru. Melihat Li Guoqiang, apakah Anda ingin 200 juta untuk 20% saham? Otot-otot di wajah Li Guoqiang bergetar. 200 juta dolar, seperti pendarahan hebat. Saya tidak menginginkannya. Tidak masalah. Kalau begitu aku akan menjualnya ke orang lain. Mendengus, Li Guoqiang mendengus. Saya tidak percaya siapapun di kota Ninghai akan membelinya. Jifei mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Yao Guangbiao, dan dengan cepat terhubung. Jifei berbicara lebih dulu, tanpa menggunakan tangan. Dokter Yao, saya punya bisnis, bisakah Anda melakukannya? Yao Guangbiao adalah orang yang cerdas. Ketika dia mendengar Jifei berbicara lebih dulu, Yao Donglah yang membuka mulutnya, dan dia segera mengerti. Katakan saja, selama aku bisa, aku akan melakukannya. Saya memiliki 20% saham grup Li dan saya ingin menjualnya seharga 200 juta. Apakah Anda mau? Ketika Li Guoqiang mendengar panggilan ke Yao Guangbiao, hatinya gemetar. Namun, karena mengira Jifei hanya menyelamatkan nyawa Yao Guangbiao sekali, dia tidak percaya bahwa Yao Guangbiao akan memberikan wajah Jifei. Bahkan dengan rasa jijik di hatinya, dia tidak mengetahui kemampuannya sendiri, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapi dunia pada pandangan pertama. Apakah Anda ingin terus menggunakan semua bantuan Anda? Seringai sinis muncul di wajahnya, seperti yang diharapkan. Yao Guangbiao tersenyum dan berkata, 20% sahamnya adalah 200 juta. Apakah kamu bercanda? Panggilan Li Guoqiang benar-benar lega. Jifei, kamu tidak perlu menaikkan harga di sana. Tidak ada yang akan membelinya, karena... Siapa bilang tidak ada yang mau membelinya? Yao Guangbiao menyela dengan kasar. Detik berikutnya, saya akan membayar 500 juta untuk membelinya. Pergi dan tanda tangani kontraknya sekarang juga, transaksi tunai. Li Guoqiang, wajahnya seperti ditampar langsung oleh Yao Guangbiao. Ada gumaman di hati saya. Nilai pasar total grup Li kurang dari 1,5 miliar. Saya membeli 20% saham seharga 500 juta, yang hampir setengah dari premi. Saya akan membeli 20% saham Anda. Dan kemudian saya akan memperoleh lebih banyak lagi. Lalu mungkin saya bisa menjadi ketua Dangdang, sehingga masalah konstruksi dan dekorasi grup Boyang dapat diselesaikan. Hati Li Guoqiang langsung menegang, terutama ketika dia mendengar bahwa Yao Guangbiao akan menjadi ketua. Dia benar-benar ketakutan. Di grup Li, bahkan Li Ruoshi khawatir akan mengambil posisi ketua. Jadi bagaimana dia bisa membiarkan orang lain mengambilnya? Hatiku bergetar dan aku segera memutuskan. Jifei, aku membeli 200 juta dari 20% sahammu dan segera menandatangani kontraknya. Jifei mencibir. Li Guoqiang,
Apakah kamu bodoh atau aku bodoh? Seseorang membelinya seharga 500 juta, dan aku menjualnya kepadamu seharga 200 juta. Apakah ada orang yang menjual barang seperti ini? Li Guoqiang, jangan bertengkar denganku. Aku ingin 20% sahamnya. Pergi dan tanda tangani kontraknya sekarang. Melihat Yao Guangbiao serius, Li Guoqiang menjadi sangat cemas dan berkata, Dokter Yao, menurut hukum, saya berhak menolak terlebih dahulu. Itu harganya sama. Apa menurutmu aku tidak mengerti hukumnya? Kata Yao Guangbiao langsung. Wajah Li Guoqiang penuh keengganan. Saya membelinya seharga 500 juta. Pertama datang, pertama dilayani. Kamu tidak bisa mengambilnya. Aku masih ingin menjadi ketua grup Li, teriak Yao Guangbiao dengan cemas. Li Guoqiang memandang Li Boyang, cepat minta Li Ruoxi menjual sahamnya kepadaku, aku ingin membelinya. Li Boyang dan Li Ruoxi sama-sama tercengang. Tadi mereka tidak menginginkan 200 juta, tetapi sekarang mereka bersaing untuk mendapatkan 500 juta, dan mereka semua memandang Ji Fei. Saya tidak mau harga mahal, 500 juta saja. Saya akan jual kepada siapapun yang punya uang tunai. Saya membelinya, Yao Guangbiao segera berteriak. Li Guoqiang menamparkan meja, saya akan membayar 500 juta untuk membelinya sekarang. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung meminta seseorang untuk menyiapkan kontrak dan uang. Dalam waktu kurang dari setengah jam, transaksi selesai. Ketika dia melihat kontrak ditandatangani, Li Guoqiang merasa sangat lega. Grup Li adalah milik mereka dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Ketika Li Ruoxi melihat pesan teks di ponselnya yang mengatakan bahwa 500 juta telah ditransfer ke rumahnya, dia merasa seperti berada dalam mimpi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki uang sebanyak itu. Ji Fei terus tersenyum. Apakah uangnya sudah sampai? Li Ruoxi mengangguk dengan penuh semangat. Ji Fei memandang Li Guoqiang dan berkata, jika uang dan barang dibersihkan, kita tidak ada hubungannya lagi. Li Guoqiang merasa sangat sedih ketika dia mengira 500 juta yuan hilang seperti ini, seolah-olah sepotong daging telah dipotong. Dia sangat membenci Ji Fei sekarang. Jika bukan karena menantu kecil ini, bagaimana dia bisa begitu marah padanya? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari ponsel Ji Fei. Saudaraku, kamu memberiku semua 500 juta. Ji Fei melihat bahwa teleponnya belum ditutup. Dia tidak menutup telepon. Dan tentu saja Yao Guangbiao tidak berani menutup telepon. Dia memegang telepon di ujung sana. Wajahnya dipenuhi keringat, dan telepon mulai memanas. Berikan, saudaraku, bagaimana drama yang aku perankan denganmu tadi? Tidak buruk, Ji Fei tidak ragu untuk memuji. Yao Guangbiao tertawa gembira. Li Guoqiang duduk di kursi, merosot dan marah, mengetahui bahwa dia telah dibodohi. Wajahnya pucat dan tangannya gemetar, tindakan ganda. Saya tertipu, patah. Dia membanting meja dengan keras dan berkata, keluar dari sini. Kalian semua, grup Li tidak boleh masuk lagi. Qiannu, Ji Fei dan lainnya. Li Boyang dan Li Ruoxi memandang Ji Fei dan terkejut. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa dia sedang bermain dengan Li Guoqiang. Orang-orang tingkat menengah di tempat kejadian semuanya tercengang. Ji Fei mencibir, Li Group, luar biasa, Li Guoqiang, sekarang saya secara resmi mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam upacara pembukaan grup Li yang baru besok. Saya harap Anda akan hadir saat itu. Ji Fei, jangan berpikir bahwa kamu hebat jika kamu memiliki 500 juta yuan. Perusahaan grup dengan modal 500 juta yuan masih terlalu lemah. Dia tidak bisa kalah dari Ji Fei dalam hal momentum sekarang. Hari ini, saya sangat malu, Ji Fei berkata melalui telepon. Xiao Yao,
grup Li yang baru akan didirikan besok. Apakah kamu mengerti maksudnya? Jangan khawatir saudara, saya mengerti. Datang saja langsung ke grup Li baru besok dan saya akan mempersiapkan semuanya. Oke, itu tergantung penampilanmu. Kami tidak bisa mengatakan seberapa besar grup Li baru kami. Tetapi asetnya 10 kali lipat dari grup Li Guoqiang. Selamat datang di perayaan grup Li baru besok, haha. Yao Guangbiao tertawa terbahak-bahak. Li Guoqiang duduk dengan hampa di kursi. Tubuhnya kaku seperti kayu. Mengapa Yao Guangbiao sangat menghormati Ji Fei? Bukankah itu hanya anugerah yang menyelamatkan jiwa? Ayah, Ruosi, ayo pergi. Ji Fei pergi dengan kebingungan. Seolah-olah dua orang dalam mimpi itu pergi, membuat Li Guoqiang tercengang. Ini seperti dilemparkan ke dalam tong acar. Ini sangat pahit, dan bahkan lebih membuat frustrasi. 500 juta hilang, dan pihak lain diizinkan pergi dengan cara yang begitu mencolok. Sulit untuk diterima, sulit untuk ditinggalkan dan dihadapi. Tidak mungkin, itu tidak benar. Memikirkan kata-kata Ji Fei bahwa grup Li baru akan didirikan, itu adalah tamparan di wajah, dan itu adalah rasa sakit yang menusuk hati. Li Guoqiang merasakan penghinaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Keluarga Li diintimidasi, bab 77 saya akan mengajak Anda melihatnya sekarang. Di dalam mobil, Li Boyang dan Li Ruosi tenggelam di dalamnya dalam waktu yang lama. Mereka tidak pernah membayangkan akan seperti ini. Li Boli ditampar wajahnya, dan pertemuan untuk mengecam mereka membuat Ji Fei berubah pikiran saat berbicara dan tertawa. Yang terpenting 20% sahamnya ditukar dengan 500 juta, setara dengan merampas sepertiga saham Li Group. Grup Li saat ini sebenarnya menyusut drastis. Keduanya memandang Ji Fei bersama. Apa yang harus kita lakukan dengan 500 juta ini? Keluarga mereka tidak pernah melebihi 1 juta, apalagi 500 juta, dan Li Ruosi terasa seperti kentang panas. Itu milik keluarga kami, ini yang pantas kamu dapatkan, ayah, atas semua kerja kerasmu selama bertahun-tahun. Ekspresi Li Boyang menjadi gelap. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa di mata ayah saya, keluarga kami akan didefinisikan seperti ini. Biarkan saja, besok adalah awal yang baru, tunggu saja untuk menjabat sebagai ketua dan wakil ketua yang baru. Apakah yang dikatakan Yao Guangbiao dan Yao Dong benar? Li Ruosi mau tidak mau memverifikasi. Apa? Kamu tidak percaya dengan apa yang aku katakan? Ji Fei memandang Li Ruosi sambil tersenyum. Ini, jangan khawatir, semuanya akan terungkap besok. Ayo pulang sekarang. Aku ingin tahu apa yang akan ibu masak lagi. Senang rasanya punya rumah. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia menginjak pedal gas dan langsung pulang. Li Boyang dan Li Ruosi sepertinya sedang bermimpi. Faktanya, Ji Fei merasa lebih dari mereka. Jika dia tidak ingin mereka berdua memahami sepenuhnya keluarga Li dan tumbuh dewasa sepenuhnya, dia tidak akan bisa mentolerir keberadaan sampah seperti Li Guoqiang dan lainnya. Hari ini, keduanya akhirnya terbangun. Dia merasa lebih santai. Rumah Li Boyang, di ruang tamu kecil yang luasnya hanya belasan meter persegi, ada begitu banyak orang sehingga mustahil untuk berbalik. Orang-orang ini semua adalah teman sekelas Jiang Qing di kampus. Sejak Wen Qiyu mengatakan bahwa Li Ruosi akan menikah kemarin, semua orang datang ke sini hari ini, berteriak-teriak meminta traktiran Jiang Qing. 20 atau 30 orang tiba-tiba memenuhi rumah kecil itu. Jiang Qing tahu bahwa Li Boyang dan yang lainnya mengadakan pertemuan penting hari ini, tetapi dia tidak berani menelepon, jadi dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menghibur semua orang. Kepalanya dipenuhi keringat dan wajahnya penuh senyuman. Wen Qiyu mengejek, Jiang Qing, keluargamu juga berasal dari grup Li. Mengapa kamu tinggal di rumah kecil ini?
Terakhir kali saya datang ke sini, saya melihat Anda tinggal di sini. Itu lebih dari 10 tahun yang lalu. Saya pikir Anda sedang menunggu untuk membeli rumah besar. Saya tidak menyangka bahwa lebih dari 10 tahun kemudian, Anda masih memiliki ini rumah. Hei, sulit sekali kita membayangkannya. Kenapa keluarga beranggotakan 4 orang berkumpul di sini? Wen Qiyu, lihat. Ada lantai di ruangan ini. Zhang Li, teman sekelas perempuan lainnya, berteriak. Lantai-lantai, wow, sekelompok orang bergegas mendekat, dan kamar Li Ruoxi ditutupi selimut di lantai. Wajah Jiang Qing tiba-tiba memerah, dan dia biasanya menyembunyikannya. Li Ruoxi bangun terlambat hari ini, jadi dia pergi tanpa mengambilnya. Dia tidak punya waktu untuk melihatnya, dan sekarang, Wen Qiyu bertepuk tangan dan berkata, saya mengerti, pasti Li Ruoxi tidak menyukai menantu laki-laki yang datang ke rumah. Jadi dia tidak membiarkannya pergi tidur, jadi dia tidur di atas lantai. Zhang Li mengangguk cepat. Itu pasti yang kamu katakan, Jiang Qing, kan? Jika tidak, bagaimana mungkin kamu tidak memberitahu semua orang tentang pernikahan putrimu, apalagi mengatur hadiah? Jiang Qing tersipu dan tidak bisa berkata-kata. Saat itu, pintu keamanan terbuka. Bu, kita kembali. Apa yang akan kita buat enak hari ini? Teriakan Ji Fei terdengar di luar. Li Ruoxi dan Li Boyang berjalan di depan, dan Ji Fei tidak melihat siapapun di dalam rumah. Li Boyang dan Li Ruoxi ada di depan pintu, dan semua orang terkejut saat melihat mereka. Ini ketika Wen Qiyu mendengar suara Ji Fei, dia menjadi marah. Tentu saja juga memiliki arti ejekan. Ruoxi, kalian sudah kembali. Tolong jelaskan kepada kami secepatnya apa yang terjadi dengan lantai di lantai ini. Wajah Li Ruoxi memerah sampai ke akar lehernya, dan air menetes darinya bahkan dengan sentuhan sekecil apapun. Ji Fei sudah mengikutinya dan langsung mengerti ketika dia mendengar suara Wen Qiyu. Maksudmu lantai? Aku tidur di malam hari, pengakuan yang sangat langsung dan jujur. Li Ruoxi hampir menangis. Kenapa dia keras kepala seperti tadi malam? Jika Ji Fei tidak dengan mudah menjual 20% sahamnya seharga 500 juta sekarang, IQ Ji Fei akan diragukan. Dengar, aku mengatakannya dengan benar, kan? Aku hanya tidur di lantai. Cek, Jiang Qing, apakah menantu yang disewa keluargamu dengan tulus, atau dia dipaksa? Saya mendengar bahwa keluarga Anda terburu-buru menjual putri mereka demi mengumpulkan 1 juta untuk merawat Li Boyang. Beginikah cara Anda menemukan menantu laki-laki Anda? Wen Qiyu memikirkan ejekan Ji Fei kemarin, dan tentu saja dia tidak akan melepaskan kesempatan itu. Jiang Qing awalnya adalah orang yang jujur, tetapi sekarang setelah kenyataannya terlihat, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Sebaliknya, Ji Fei masuk dengan tenang dan berkata sambil tersenyum, kalian semua teman sekelas ibuku, kan? Zhang Li dan yang lainnya mengangguk. Sebenarnya kamu baik-baik saja. Istriku adalah menantu yang sangat ingin dijual oleh kakeknya. Tapi kamu juga tahu kalau Ruoxi sangat cantik. Dengan wanita secantik itu, aku bertanya-tanya berapa banyak kodok yang mau makan daging angsa. Bukankah begitu, Bibi Wen? Wen Qiyu memutar matanya karena marah dan tidak berkata apa-apa. Dia tahu bahwa Ji Fei menertawakannya karena menginginkan Li Ruoxi menikahi putranya Hua Jiefei. Saya mendapatkannya secara tidak sengaja. Setiap hari saya tidur, saya bangun sambil tertawa. Agar tidak mempengaruhi tidur istri saya hanya bisa tidur di lantai. Engah, haha. Wen Qiyu berubah dari marah menjadi tawa dan menunjuk ke arah Ji Fei. Tidak, saya tidak melihatnya. Kamu masih memiliki selera humor. Tanya semuanya. Siapa yang akan mempercayainya? Semua orang menggelengkan kepala. Bahkan Li Ruoxi sedikit kecewa. Tidak apa-apa jika Anda tidak menjelaskannya.
Jifei, tidak ada yang percaya, kan, Wen Qiu? Tentu saja, bodoh sekali jika saya mempercayai Anda. Sebenarnya menurutku kamu adalah orang pintar yang percaya pada perkataanku, dan kamu pasti bodoh jika tidak mempercayai perkataanku. Wen Qiu mengerutkan bibirnya dan berkata, Jifei, berhenti bicara omong kosong. Kami pasti tidak mempercayai penjelasan dari toko lantai ini. Apa yang baru saja saya katakan adalah di satu sisi, dan di sisi lain, saya ingin mengabadikan momen indah bersama Ruoshi di rumah yang indah, agar saya layak menjadi angsa putih cantik istri saya. Rumah yang indah, ayah mertuamu dan ibu mertuamu telah tinggal di sini sepanjang hidup mereka. Apakah kamu juga ingin tinggal di sini sampai rumah itu dibongkar? Wen Qiu langsung mengejek. Jifei langsung menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin, kami telah memilih rumah baru kami dan menunggu untuk pindah. Hahaha, Wen Qiu memandang semua orang seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon besar. Apakah kamu percaya? Jika dia bisa memiliki semua itu, bisakah dia menjadi menantu? Apakah itu rumah kecil atau villa yang kamu beli? Jifei tersenyum dan berkata, tentu saja ini villa, siapa yang menginginkan rumah kecil? Villa, katanya dia beli villa. Apa kamu percaya? Wen Qiu berteriak keras. Li Ruoshi segera menarik Jifei dan berkata, berhenti bicara omong kosong. Meskipun dia tahu Jifei kaya, dia juga tahu bahwa Jifei belum membeli villa. Bagaimana jika dia ingin pergi dan melihatnya? Tidak apa-apa jika dia tidak menghentikannya. Perhentian ini membuat Wen Qiu curiga. Karena kamu bilang villa, bagaimana kalau kita pergi dan melihat-lihat? Jiang Qing melihat bahwa akhir cerita menjadi semakin buruk. Jadi dia segera berdiri dan berkata, lupakan saja. Ini hampir tengah hari. Tidak apa-apa, biarkan kami melihat villamu. Lalu bagaimana kalau kamu mentraktir kami makan siang untuk merayakan pernikahan putrimu? Setelah Wen Qiu selesai berbicara, dia mengedipkan mata pada semua orang. Semua orang langsung mengangguk. Ya, kami ingin melihatnya. Jifei mengangkat alisnya dan berkata, oke, aku akan mengajakmu melihatnya sekarang. Bab 78 orang yang menganggur silakan pergi di bawah. Li Ruoshi dan orang tuanya turun dengan enggan. Mereka tidak percaya diri sama sekali sekarang. Li Ruoshi bahkan ingin menggigit Jifei dengan kebencian. Bahkan jika kamu ingin berpura-pura, meskipun kamu mengatakan kamu dapat mengundang mereka untuk melihatnya besok, kamu dapat membeli rumah segera hari ini. Tapi, pergi dan lihat sekarang. Apa yang kamu lihat? Wen Qiu dan yang lainnya tidak berpikir demikian, jadi mereka sangat ingin menamparkan wajah keluarga Jifei. Jiang Qing, rumahmu sangat kumuh. Kamu mungkin tidak punya uang untuk membeli mobil. Mengapa kamu tidak mengambil mobilku? Mobil saya sama sekali bukan mobil bagus. Itu hanya Audi yang harganya lebih dari 400.000 yuan. Duduklah di dalamnya dan letakkan sesuatu di joknya. Jangan membuat mobilnya kotor. Benar, kamu belum memberitahu kami di mana harus mencari rumah itu. Wen Qiu berkata dengan nada aneh sambil membuka pintu Audi. Dia menyentuh pintu mobil dengan tangannya, penuh kesombongan. Jifei tersenyum. Kami punya mobil sendiri. Hei, apakah kamu sudah membeli mobil? Mobil merek apa? Harganya lebih dari 100.000. Jifei berjalan menuju BMW, menyentuhnya dengan lembut dengan tangannya, dan lampu mobil menyala. Saya tidak tahu apakah harganya lebih dari 100.000. Wen Qiu, tiba-tiba saya merasa bingung. Plat nomor 66.666 ini harganya 1 juta. Selain itu, apakah ada mobil BMW yang harganya di bawah 100.000? Sangat menyedihkan memikirkan Audi saya dibeli dengan tabungan beberapa tahun. Kini tangannya terasa panas saat menyentuh Audi, seolah semua orang mengejeknya karena mobilnya rusak.
Melihat Jifei dengan marah, bagaimana menantu dari rumah ke rumah ini bisa membeli mobil semahal itu? Itu diberikan oleh orang lain, jadi saya tidak tahu harganya. Jifei baru saja menambahkan. Engah, Wen Qiu hampir muntah darah. Seseorang benar-benar memberinya BMW. Ngomong-ngomong, komunitas yang akan kita tuju bernama Longxiang Yuan, dan targetnya adalah villa nomor 1 di Longxiang Yuan. Sampai jumpa lagi. Setelah Jifei selesai berbicara, dia meminta Li Ruoxi dan yang lainnya masuk ke dalam mobil, menyalakan mobil dan pergi. Wen Qiu tidak bereaksi sampai mobil Jifei keluar dari komunitas. Namun, dia menamparkan kepalanya dan berkata, "Saya hampir tertipu oleh orang ini. Dia hanyalah seorang penjaga keamanan kecil. Dia mungkin meminjam mobil perusahaan dan mengendarainya. Kita harus memeriksa SIM ketika kita turun dari mobil nanti." Zhang Li dan yang lainnya langsung mengacungkan jempol. "Kamu benar sekali. Pasti seperti ini." Menurut mereka, bagaimana seorang satpam kecil bisa membeli BMW? Apalagi nomor platnya, orang yang tidak punya tenaga kuat tidak bisa membelinya sama sekali. Semua orang menjadi lebih energi lagi dan buru-buru masuk ke mobil untuk mengejar ketinggalan. Mobil Jifei, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kenapa kamu begitu serius? Tidakkah kamu lihat mereka menertawakan kita? Tidak apa-apa sekarang, kami bahkan tidak punya waktu untuk membeli rumah sekarang. Li Ruoxi sedang duduk di kursi penumpang, mengomel dengan tidak puas. Li Boyang dan Jiang Qing juga terus menyalahkan diri mereka sendiri, mengatakan bahwa mereka telah mempengaruhi mereka. Bagaimana kalau kita pergi ke komunitas Boxiang Jiutian untuk mencari rumah, lalu? Li Ruoxi tidak dapat melanjutkan di tengah kalimatnya karena Jifei sudah mengatakan untuk pergi ke Taman Longxiang. Dia memutar matanya ke arah Jifei. Jifei tidak menanggapi. Dengan tatapan santai dan percaya diri di matanya, dia mengirim pesan ke Yao Guangbiao, menjelaskan bahwa dia sekarang akan melihat Longxiang Villa nomor 1. Yao Guangbiao segera merespon dan mengatur seseorang untuk menyambutnya. Dia sedang bersiap untuk membangun grup Li baru besok dan tidak bisa pergi ke sana. Jifei tidak peduli. Di dalam mobil Wen Qiu, Zhang Li menepuk pahanya. Mengapa saya baru mendengar bahwa Longxiang Yuan begitu akrab? Bukankah anak saya adalah manajer Longxiang Yuan? Saya akan menelepon anak saya sekarang. Kalau begitu bertarunglah dengan cepat. Jangan biarkan bocah itu Jifei membodohi kita lagi. Zhang Li segera menelepon putranya Lin Zigang. Lin Zigang tertawa marah ketika mendengar menantu laki-laki yang berkunjung akan melihat villa nomor 1 di Taman Longxiang. 2 menit yang lalu, saya menerima telepon dari ketua, memberitahu pemilik villa nomor 1 di Taman Longxiang bahwa dia ingin melihat rumahnya. Deskripsi Zhang Li tentang Jifei membuatnya muak. Bagaimana mungkin menantu yang tidak berguna bisa menjadi pemilik Longxiang nomor 1? Dia membawa seorang sekretaris bersamanya dan bergegas ke Longxiang nomor 1. Dia ingin menyingkirkan barang palsu ini sesegera mungkin, agar tidak mempengaruhi pemeriksaan pemilik sebenarnya atas rumah di mulut ketua. Setengah jam kemudian, mobil Jifei tiba di Longxiang nomor 1 dengan lancar. Wen Qiu dan yang lainnya tiba. Saat ini, sekelompok orang berdiri di depan pintu Longxiang Villa nomor 1. Lin Zigang mengenakan jas dan sepatu kulit serta kacamata berbingkai hitam. Dia tampak anggun. Seorang sekretaris wanita berdiri di sampingnya dengan tas kerja dan penampilan yang bermartabat. Zhang Li, kamu benar-benar melahirkan anak yang baik. Pujian terus berdatangan. Begitu Jifei memarkir mobilnya, Wen Qiu segera memanggil semua orang. Naik dan lihat SIM-nya, jangan tertipu. Hore, sekelompok orang berkumpul. Jifei dan yang lainnya baru saja turun dari mobil. Wen Qiu tersenyum dan berkata,
mobilmu ini sangat mendominasi dan indah. Kami semua iri padanya. Jiang Qing, aku benar-benar tidak percaya itu milik keluargamu. Ini benar-benar dari keluarga kami, jawab Ji Fei. Mari kita lihat SIM Anda untuk membuktikannya. Wen Qiu tersenyum dan mengulurkan tangannya. Zhang Li mengangguk. Ya, nomor plat semacam ini milik bos atau ketua. Ini bukan sesuatu yang bisa dikendarai oleh orang biasa. Yang lain mengangguk sebagai jawaban. Mereka ingin langsung membongkar mobil dan menyelamatkan vilanya. Ji Fei Xiao bertanya, Anda tidak percaya dengan apa yang saya katakan, bukan? Semua orang mengangguk bersama. Ji Fei membuka pintu mobil dan mengeluarkan SIM-nya. Namaku Ji Fei, hati-hati. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan surat izin mengemudi kepada Wen Qiu. Wen Qiu mengambilnya dan langsung tercengang. Benar saja, itu adalah nama Ji Fei. Aku baru saja mengatakannya saat aku di rumah. Siapapun yang tidak percaya dengan apa yang aku katakan pasti bodoh. Dapatkan kembali SIM Anda dan masukkan kembali langsung ke dalam mobil. Wajah Wen Qiu, Zhang Li dan yang lainnya menjadi panas. Mereka semua dimarahi oleh Ji Fei, tetapi mereka tidak bisa membantah. Orang-orang mengingatkanku bahwa aku ingin memarahi diriku sendiri. Mereka bahkan tidak mengerti bagaimana seorang satpam kecil bisa mengendarai mobil mewah seperti itu. Namun, berpikir untuk segera melihat villa itu, Lin Zigang berkata bahwa pemilik villa akan segera tiba dan pasti akan mengungkap kebohongan Ji Fei, dan dia kembali penuh harapan. Li Boyang dan Jiang Qing memandang Longxiang nomor 1 di depan mereka. Itu adalah villa mewah 3 lantai seluas 5.000 hingga 6.000 meter persegi. Ada kolam renang di atas villa, istimewa halaman rumput ditanam di luar, dan pepohonan yang rimbun. Itu hanyalah surga. Ada keterkejutan di matanya, bahkan villa tempat tinggal Li Guoqiang pun tidak semewah itu. Hati Li Ruoxi berdebar-debar saat ini, dan dia terus menatap Ji Fei. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa memenuhi kebohongan itu nanti. Setelah Ji Fei menyerahkan SIM-nya, dia tiba-tiba tersenyum dan mengeluarkan sertifikat properti dan tas arsip kunci. Tutup pintu mobil, Bu, Ayah, Ruoxi, ini rumah baru kita. Aku tidak tahu apakah kamu menyukainya. Jadi aku memutuskan untuk masuk dan melihat-lihat. Jika kamu memberitahuku apa yang tidak kamu sukai, aku akan segera melakukannya. Mintalah seseorang merobohkannya dan merenovasinya. Nada suaranya tenang dan sangat alami. Li Boyang dan yang lainnya melihat penampilan Ji Fei dan berpikir bahwa Ji Fei biasanya tidak terlihat bohong. Ketiga orang itu penasaran dan saling berpandangan, ingin bertanya. Ekspresi mereka, di mata Zhang Li dan yang lainnya, adalah ketakutan. Zhang Li melambai kepada Lin Zigang, Nak, ini Ji Fei, menantu yang mengaku sebagai pemilik villa. Lin Zigang mengangkat tangannya untuk menyesuaikan kacamatanya dan melihat Ji Fei mengenakan pakaian murah. Dia tampak seperti pecundang yang malang, dan merasa jijik di dalam hatinya. Mengingat kembali fakta bahwa mereka baru saja menggunakan SIM untuk pamer, ibu mereka dan orang lain kehilangan muka, dan kemarahan mereka memuncak. Kalian, tolong pergi. Bab 79. Kamu benar-benar tidak berguna menurut Lin Zigang. Meminta kata-kata sudah cukup sopan. Kalau tidak, mengingat statusnya, bagaimana dia bisa membiarkan orang seperti Ji Fei menikmati meminta kata-kata? Jika ibu dan teman-teman sekelasnya tidak memujinya karena menjaga pengendalian diri, dia tidak akan melakukannya sama sekali. Adegan itu sunyi, Wen Qiu dan yang lainnya memandang keluarga Jiang Qing dengan senyuman di wajah mereka. Jelas sekali bahwa merekalah yang ingin diundang pergi, bukan? Jiang Qing diam-diam menarik Li Ruoxi. Li Ruoxi juga sangat tertekan. Tetapi memikirkan dukungan Ji Fei untuk mereka berkali-kali, dia masih berdiri dan berkata, "Mengapa kamu berteriak?"
Lin Zigang menegakkan punggungnya dan menunjukkan kesombongan di wajahnya. Saya adalah manajer pengembangan Longxiang Yuan. Bisakah saya mengandalkan ini? Oke, saya ingin membeli villa Longxiang nomor 1 ini. Berapa biayanya? Hahaha, Lin Zigang memandang Li Ruoxi seolah-olah dia bodoh. Dan berpikir, dia sangat cantik. Mengapa IQ-nya begitu lemah? Benar-benar berdada besar dan tidak punya otak. Sepasang mata menyipit dengan keras menggaruk tubuh Li Ruoxi, menampakkan nafsu. Biar ku beritahu, villa Longxiang nomor 1 ini mungkin tidak dapat dibeli meskipun harganya 1 miliar. Dan meskipun Anda punya uang, Anda mungkin tidak dapat membelinya. Ini bukan sesuatu yang bisa dibeli oleh orang biasa. Apakah kamu mengerti? Suaranya bernada tinggi dan nadanya sinis. Wow. Ya Tuhan, apakah mahal sekali? Semua orang sangat kooperatif dan berteriak. Wen Qiu memandang Li Ruoxi. Apakah kamu ingin membelinya? Beli satu dan tunjukkan kepada kami. Belum lagi betapa tertekannya Li Ruoxi. Ketika baru berbicara, dia sudah siap mengeluarkan kartu bank senilai 500 juta. Menurutnya, 500 juta itu banyak, dan membeli villa itu mudah. Namun 1 miliar mungkin tidak mampu membelinya. Sangat kecewa, sangat mengejutkan. Ketika Lin Zigang melihat Li Ruoxi terdiam, dia menjadi semakin bersemangat. Sekarang apakah kamu mengerti mengapa kamu disebut pemalas, orang yang tidak mampu membeli villa sama sekali? Ayo pergi, cepat. Dia melambaikan tangannya berulang kali, seolah sedang mengusir seekor anjing. Sebaliknya, Wen Qiu dan yang lainnya berkata, Jiang Qing, pamanmu berkata bahwa dia ingin kami melihat villa Longxiang nomor 1. Apakah kamu hanya menggoda kami atau kamu benar-benar ingin menunjukkannya kepada kami? Tidak, rumahnya sudah tiba. Kami tidak sabar menunggu. Kami sangat berharap bisa segera melihatnya. Kami yakin keluarga Anda telah tinggal di rumah kecil selama bertahun-tahun, dan mereka pasti telah mati-matian menabung untuk membeli villa senilai 1 miliar yuan ini. Membujuk, semua orang tidak bisa menahan tawa. Wajah Jiang Qing sangat merah sehingga dia tidak berani untuk melihat ke atas. Dia terus menatap Ji Fei. Tamparan di wajahnya benar-benar tidak sepadan. Kita tidak bisa mengatakan tidak. Jadi untuk apa repot-repot? Wajah Li Boyang juga sama jeleknya. Saya telah membuat istri dan anak perempuan saya menderita selama lebih dari 10 tahun. Namun saya belum mampu memberi mereka rumah yang ideal atau rumah yang ideal. Harga diri sangat terpengaruh. Li Ruoxi merasa disalahkan dan tidak berdaya terhadap Ji Fei. Dia mempercayai Ji Fei. Tapi dia tidak mengerti mengapa dia membuat keputusan seperti itu hari ini. Di tempat kejadian, mata semua orang tertuju pada wajah Ji Fei. Ragu, ejekan, Ji Fei, gunakan fakta untuk membuktikan bahwa menantu laki-lakimu bukanlah orang yang mudah. Benar, mari kita lihat seperti apa villa bernilai 1 miliar dolar itu. Apakah lebih baik dari ubin lantai? Haha, menurutku lantainya pasti bagus. Jika kamu tinggal di villa bernilai miliaran dolar ini, aku khawatir istriku tidak akan bisa masuk ke kamarnya. Wen Qiu, Zhang Li dan yang lainnya bernyanyi dengan harmonis, dan ejekan terus berlanjut. Ji Fei tersenyum tenang dan memandang Li Ruoxi dan yang lainnya. Ini rumah baru kita. Kita akan tinggal di sini mulai sekarang. Ayo pergi. Setelah itu, dia melangkah menuju villa. Tetapi, Li Ruoxi dan mereka bertiga tidak bergerak kemana-mana. Mereka tidak dapat mempercayainya. Wen Qiu dan yang lainnya melipat tangan di depan mereka dan mengangkat sudut mulut mereka dengan ejekan yang tak ada habisnya. Lin Zigang menjadi cemas dan segera membuka tangannya. Tidak ada pemalas yang diizinkan masuk, pergi. Ji Fei mengangkat tangannya dan menariknya. Lin Zigang terhuyung, dan setelah segera berdiri, dia berlari ke arah Ji Fei lagi, membuka tangannya, keluar dari sini, idiot,
Jika tidak, saya akan segera memanggil polisi. Tolong pergi 2 kali tidak berhasil, jadi dia pergi saja. Jifei segera berhenti dan menatap Lin Zigang. Apa katamu? Lin Zigang mengira Jifei takut ketika mendengar bahwa dia memanggil polisi, jadi dia menegakkan pinggangnya lagi. Sudah kubilang keluar dari sini. Ledakan, Jifei mengangkat kakinya dan menendang perut Lin Zigang langsung. Dia terbang 2 hingga 3 meter dan jatuh ke tanah. Aduh, suara menyedihkan terdengar. Zhang Li menjadi cemas saat melihat putranya dipukuli. Jifei, kamu penjaga keamanan kecil begitu kasar dan biadab. Kamu benar-benar memukul seseorang. Mata Jifei tiba-tiba tertuju pada Zhang Li. Zhang Li, yang hendak bergegas, ketakutan dan segera berhenti. Pergilah, bajingan, bukankah itu yang dia katakan? Apakah kamu tuli? Nada suara Jifei dingin dan tanpa emosi. Zhang Li gemetar ketakutan. Wen Qiu menolak. Jifei, aku menyuruhmu keluar dari sini. Tahukah kamu bahwa kamu adalah seorang pemalas? Ini bukan vilamu. Jangan kira kami tidak tahu. Kami. Patah, pintu listrik villa perlahan terbuka. Sebelum Wen Qiu dapat mengucapkan kata-kata selanjutnya, seolah-olah muntahan telah mencapai tenggorokannya dan dia menelannya kembali. Mata penuh kejutan, pintu villa benar-benar terbuka, dan terbuka saat Jifei mendekat. Bukankah itu tidak mengerti? Jifei berbalik dan memandang Li Ruoxi dan mereka bertiga sambil tersenyum. Kemarilah, kita akan memasuki villa, tidak perlu membeli villa bernilai miliaran dolar ini. Li Ruoxi menatap Jifei dengan mata penuh keterkejutan lagi. Pria yang selalu menciptakan keajaiban berkali-kali ini akan menciptakan keajaiban lain kali ini. Li Ruoxi dan Jiang Qing membantu Li Boyang berjalan menuju pintu villa. Lin Zigang, yang terbaring di tanah sambil memegangi perutnya, memandang sekretaris yang memegang map itu dan berteriak, cepat panggil keamanan, seseorang masuk ke Longxiang Villa nomor 1. Sekretaris wanita itu segera menelepon. Jifei mengabaikannya dan memandang Wen Qiu dan yang lainnya. Apakah kamu tidak ingin berkunjung? Masuk dan lihat, tapi ingat, jangan merusak barangnya. Jika tidak kamu akan diberi kompensasi sesuai harganya. Wen Qiu dan yang lainnya marah pada awalnya, tetapi segera menyadari bahwa jika mereka tidak dibiarkan dirusak, bukankah itu membuktikan bahwa itu bukan miliknya. Berpikir bahwa Lin Zigang sudah menelepon keamanan, pasti akan sangat menyenangkan sebentar lagi. Ayo pergi. Ayo masuk dan lihat. Setelah Wen Qiu selesai berbicara, dia memimpin dan masuk. Yang lain masuk, tetapi semua orang memiliki ekspresi di wajah mereka yang mengharapkan Jifei dan yang lainnya membodohi diri mereka sendiri. Jifei datang ke pintu keamanan villa dan hendak membuka pintu ketika tiba-tiba ada serangkaian langkah kaki di belakangnya dan selusin penjaga keamanan bergegas mendekat. Berhenti. Lin Zigang juga datang saat ini. Pemilik sebenarnya dari villa itu akan segera datang. Dia tidak bisa membiarkan Jifei masuk dalam keadaan apapun. Jika tidak, dia akan lalai dalam tugasnya. Jifei berhenti dan melihat ke arah penjaga keamanan dan Lin Zigang. Usir orang yang masuk ke villa ini dan pukuli dia hingga menjadi seekor anjing. Manajer Lin, jangan khawatir dan tonton pertunjukannya. Beberapa penjaga keamanan mengayunkan tongkatnya dan berjalan menuju Jifei. Jiang Qing cemas. Jifei, ayo pergi, kita tidak akan melihat villa ini lagi. Dia masih tidak percaya kalau villa ini milik Jifei. Wen Qiu dan yang lainnya mendapatkan kembali vitalitasnya. Kamu harus berhati-hati dan jangan biarkan beberapa pembohong dan orang menganggur menyelinap masuk. Nak, segera minta maaf kepada manajer Lin dan keluar. Jika tidak, kamu akan mendapat masalah. Aku tidak mengenalmu, dan tongkat ayunku bahkan tidak mengenalmu. Seekor anjing harus memiliki kesadaran seperti seekor anjing, mengerti?
Penjaga keamanan langsung berteriak ke arah Jifei. Jifei melihat tubuh besar yang berlari menuju gerbang villa dan mencibir, "Kamu tidak berguna." "Apakah kami tidak berguna? Menurutku hanya kamu yang tidak berguna. Kamu benar-benar tidak berguna." Raungan seorang pria datang dari belakang. Bab 80 kesalahpahaman lainnya. Siapa yang berani berbicara seperti ini kepada kami? Kami akan menghancurkannya. Bang bang bang, bang bang bang, boom, boom, boom. Serangkaian suara, "Kalian di sini untuk menghancurkanku." Aduh, penjaga keamanan menutupi bagian yang sakit satu persatu, berbaring di tanah dan mulai berteriak. Ketika mereka melihat sekeliling, mereka melihat pengawal Yao Guangbiao, Hei Xiong, berdiri di belakang mereka, menatap mereka. "Dialah yang baru saja memukul seseorang," Jifei berkata ketika mereka tidak berguna. Dia melihat seekor beruang hitam berlari mendekat. "Saya ingat beruang hitam ini dengan sangat jelas. Pada saat itu, dialah yang berteriak-teriak memilih 10 pasang pelatih yang tersingkir, tetapi Zhang San memilih 3 sendiri." Setelah itu, ketika beruang hitam melihat Jifei lagi, itu adalah tindakan pemujaan yang nyata, bahkan tidak sampai sujud. "Xiong, kakak Xiong, orang ini hanyalah menantu tidak berguna yang datang ke Longxiang nomor 1 dan berkata bahwa dia adalah pemilik villa. Baru saja, Direktur Yao menelepon saya dan meminta saya menunggu di sini untuk pemilik sebenarnya dari villa tersebut. Tetapi pria palsu ini datang dan dia sangat sombong. Dengar, aku baru saja ditendang olehnya. Saudara Xiong, kamu jangan tertipu olehnya. Yang terbaik adalah membunuhnya." Meski satpam dirobohkan, Lin Zigang tetap berteriak keras agar beruang hitam mengambil tindakan. Menurutnya, beruang hitam pasti salah paham, pasti ada kesalahpahaman. Orang dengan pikiran sederhana dan anggota tubuh yang berkembang dengan baik memiliki masalah IQ. Zhang Li terbangun dari keterkejutannya dan berkata, "Orang kuat, dia benar-benar pecundang. Putraku adalah manajer Longxiang Yuan. Dia baru saja dipukuli olehnya. Kamu harus melampiaskan amarahmu pada putraku." Hati beruang hitam penuh dengan omong kosong, berpikir bahwa Yao Guangbiao penuh hormat dan sopan di depan Jifei, dan sekarang mereka berbicara seperti pengecut. Terutama ketika Anda memikirkan tentang Yao Guangbiao yang memberitahu Lin Zigang bahwa dia ingin datang melihat villa, tetapi dia tetap menghentikannya untuk masuk. "Oke, aku akan melampiaskan amarahku padamu sekarang juga." Beruang hitam terengah-engah saat dia berbicara. Zhang Li merasa lega, mengira beruang hitam baru saja merasa kesal, dan memandang Jifei. "Kamu pengecut, kamu bisa membodohi seseorang sekali, tapi tidak 2 kali. Tunggu saja dan segera dipukuli." Patah, suara tajam keluar dari mulut. Zhang Li sangat ketakutan hingga dia menutup matanya. "Oke, pukul dia sampai mati." Tiba-tiba aduh, jeritan menyedihkan datang, dan Zhang Li merasa sangat familiar. Dia segera membuka matanya dan melihat sudut mulut Lin Zigang berlumuran darah, dan 2 gigi bercampur darah hilang di tanah. "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Beruang hitam berkata dengan suara marah. "Bukankah kamu memintaku untuk memukulinya sampai mati?" Tubuh Zhang Li bergoyang, tapi untungnya Wen Qiu menangkapnya. Lin Zigang menutupi wajahnya dan memaksakan senyuman yang jelek, meskipun dia menangis. "Xiong, kakak Xiong, apa yang kamu?" Dia mengetahui status beruang hitam di mata Yao Guangbiao. Meski menyakitkan dan membuatnya marah setelah dipukuli, dia tidak berani marah. Patah, beruang hitam mengangkat telapak tangannya seperti kipas cat tail dan membuka mulutnya lagi. "Aku hanya memenuhi permintaan ibumu dan melampiaskan amarahku." Aduh, Lin Zigang mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya, menggambar parabola di udara. Basah dengan darah. "Zhang Li,
Apakah kamu mengetik nomor yang salah? Wen Qiu melangkah maju dengan ragu-ragu. Ledakan, beruang hitam menendang Lin Zigang lagi. Dasar sampah buta, kamu sampah. Dan kamu masih menyebut orang lain sampah, ibumu dan kamu adalah sampah, seluruh keluargamu adalah sampah. Lin Zigang jatuh ke tanah, menutupi perutnya, dan meringkuk menjadi udang, wajahnya berlumuran darah. Sekarang, semua orang yang hadir mengerti, beruang hitam itu tidak salah, mereka terlalu bodoh. Ketika dia menjatuhkan penjaga keamanan, dia seharusnya tahu bahwa beruang hitam tidak mengincar Ji Fei. Begitu dia melihat ke arah Ji Fei, beruang hitam sudah membungkuk 90 derajat kepada Ji Fei. Maaf, Direktur Yao khawatir tentang masalah serah terima villa. Jadi dia meminta saya untuk mengawasinya. Aku masih terlambat. Dia awalnya ingin memanggilnya Tuan Ji, tetapi melihat begitu banyak orang biasa, dia takut terkena dampak negatif, jadi dia tidak menyebutkannya. Ji Fei tersenyum tipis. Baiklah, setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan membuka pintu keamanan. Istri, orang tua, kamu boleh masuk ke rumah sekarang. Mereka bertiga, Li Ruoxi, benar-benar tercengang saat ini. Villa ini sebenarnya milik Ji Fei. Bahkan Wen Qiu, Zhang Li dan yang lainnya terbangun dan tahu bahwa mereka benar-benar bodoh kali ini. Ji Fei tiba-tiba berhenti dan menamparkan kepalanya. Soalnya, satpam kecilku ini buta huruf dan memiliki IQ rendah. Aku lupa memberimu sertifikat. Sambil mengatakan itu, dia membuka portofolionya dan mengeluarkan sertifikat real estate berwarna merah. Saya tidak tahu apa arti kata-kata ini, tapi sepertinya ada nama saya di dalamnya. Coba lihat. Karena itu, dia membuka sertifikat real estate dan menyerahkannya kepada Wen Qiu dan yang lainnya. Ketika mereka melihat 3 kata di sertifikat real estate, hati mereka berdebar-debar. Saat Anda melihat nama Ji Fei di atasnya, seperti melihat SIM BMW, semua orang merasa seperti mereka telah makan makanan yang paling menjijikkan. Namun, akulah yang menjijikkan, benar-benar bodoh. Anda adalah orang paling bodoh. Saat ini, mereka sudah bangun, Ji Fei hanya mempermainkan mereka. Kalau tidak, siapa yang akan mengatakan apapun jika dia mengambil sertifikat real estate lebih awal? Siapa yang akan menghentikannya? Sudah terlambat. Orang yang paling tercengang adalah Zhang Li. Tidak hanya putranya yang dipukuli dengan kejam, dia bahkan mungkin kehilangan pekerjaannya. Memikirkan bagaimana dia dan putranya terus-menerus berteriak, mereka seperti badut, berdiri di depan orang dan sengaja pamer. Yang menyedihkan adalah saya belum mengetahuinya, dan saya masih mengejek orang lain dengan arogan. Saya ingat saya berkata, jika Anda percaya dengan apa yang saya katakan, Anda adalah orang pintar. Jika Anda tidak percaya dengan apa yang saya katakan, Anda pasti bodoh. Ji Fei Feng mengulangi kata-katanya dengan ringan untuk ketiga kalinya, seperti pukulan ketiga, memukul hati semua orang dengan keras lagi. Hampir tercekik, hati Wen Qiu terasa seperti direndam dalam air garam, dan aliran air pahit naik ke tenggorokannya. Zhang Li duduk di tanah dengan sentakan, air mata keputusasaan di wajahnya, dan dia bahkan lupa membantu putranya. Ji Fei menyimpan sertifikat real estate-nya. Apakah kamu masih ingin masuk dan melihat villa itu? Semua orang menggelengkan kepala dengan cepat, lalu berbalik dan pergi seperti terong yang terkena embun beku. Kesombongan yang mereka bawa telah menghilang tanpa jejak, dan semua orang tampaknya berusia puluhan tahun lebih tua. Saya meremehkan rumah kecil orang lain yang luasnya beberapa puluh meter persegi, menertawakan mereka karena tidur di lantai, dan mengejek mereka karena tidak mampu membeli rumah. Tetapi ternyata villa mereka bernilai 1 miliar. Yang paling penting adalah ini adalah menantu dari rumah ke rumah. Bagaimana bisa menantu dari rumah ke rumah memiliki hal seperti itu? Ini sungguh kaya.
Melihat kembali diriku sendiri, aku benar-benar bodoh. Jika seseorang bisa mengendarai BMW dengan nomor plat tersebut, apakah kondisinya terlalu buruk? Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini, yang ada hanya rasa sakit. Dokter Yao berkata, jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Jika tidak cocok, katakan saja padaku, dan kami akan menggantinya secepatnya. Kata-kata beruang hitam terdengar di belakang Wen Qiu dan yang lainnya, yang sekali lagi sangat merangsang mereka. Setelah orang-orang bubar, keluarga Ji Fei dan Li Ruoxi yang beranggotakan 3 orang memasuki villa. Li Ruoxi, Jiang Qing dan Li Boyang memandangi villa mewah di depan mereka dan tidak berani mengambil langkah. Ji Fei melihatnya sekilas dan berkata, biasa saja. Dekorasi ini harganya tidak lebih dari 500 juta. Berdebar, Jiang Qing sangat ketakutan hingga tubuhnya lemas dan dia membentur kusen pintu. Untungnya, dia didukung oleh Li Ruoxi tepat waktu. Ji Fei, keluarga kami tidak membutuhkan rumah yang bagus. Beritahu saja temanmu dan kembalikan rumah itu padanya dan bantu kami memenangkan muka. Di luar pintu, Wen Qiu memanfaatkan semua orang untuk pergi dan kembali, ingin memperbaiki hubungan dengan Jiang Qing, dan kebetulan mendengar kata-kata ini. Tiba-tiba hatiku dipenuhi amarah. Ternyata aku yang meminjamnya, tertipu, dia berbalik dan lari. Lalu memberitahu kelompok itu tentang meminjam rumah. Ketika semua orang mendengar ini, mereka terhanyut oleh dekadensi mereka. Kutukan menyebar dan ancaman balas dendam pun dilontarkan. Lin Zigang segera mendapat kabar itu, melompat berdiri dan mengumpat dengan marah. Bersumpah akan menamparkan wajah Ji Fei dan Li Ruoxi. Bersambung.